Selamat datang dan selamat menikmati. Seseorang bernama Molmont Karl memperkenalkan dirinya sebagai tentara bayaran dan bertanya, "Apakah kalian tahu di mana ini?" Lyle memperkenalkan dirinya sebagai tukang kayu dari Edola, menjawab, dia tidak mengingat apa-apa. Bagaimana cara dia bisa berada di tempat ini? Grete yang membuka toko di Halsia juga tidak tahu mengapa dia bisa ada di sini. Jenna, yang hidup sebagai pemburu di hutan, juga tidak mengerti apa-apa. Han Islat, seorang petani, juga menjawab tidak tahu apa-apa tentang tempat ini. Setelah semua memperkenalkan diri dan mengungkapkan opini masing-masing, seseorang mengambil kesimpulan kalau mereka diculik sebagai eksperimen oleh para mage. Lyle menyimpulkan kalau mereka semua berasal dari Taunia, dan jika mereka terus bertukar informasi, mungkin akan mendapatkan jawaban. Tiba-tiba muncul peri kecil bernama Isel dan berkata, "Omong kosong apa yang kalian sedang bicarakan. Sepertinya Master sudah membuka celah ruang dan waktu. Kalian harus bersiap untuk bertarung." Dirinya bernama Isel, peri yang mengelola tempat ini. "Kalian semua harus menurut jika kalian tidak ingin terluka." Molmont Karl pun bertanya, apakah Isel yang membawa mereka semua ke sini? Isel menjawab, "Itu bukan urusan kalian." Mendengar jawaban Isel, membuat Molmont Karl menjadi marah dan mengancam Isel untuk memberikan informasi kepadanya. Isel memperingatkan Molmont agar jangan bertindak bodoh jika tidak ingin mati. Molmont meremehkan Isel karena Isel ukurannya kecil dan mendekat untuk menangkapnya. Tiba-tiba kepala Molmont terpisah dari tubuhnya dan mati seketika. Muncul notifikasi, Molmont telah kembali ke pangkuan ilahi. Penyebab kematian, bunuh diri karena stres. Isel mengatakan, bukankah ia sudah memperingatkan sebelumnya? Jika Molmont mendengarkan peringatannya, ini tidak akan terjadi. Kalian semua akan mati saat itu juga, jika kalian berani menyentuh dirinya. Ini adalah pembelaan diri. Suasana pun menjadi mencekam. Isel memperingatkan kalau dia hanya ingin semuanya menurut, bertarung dan menang. Muncul notifikasi, parti telah terbentuk. Lyle, Ranto, Marlin, Kelkart dan Jackson tergabung dalam parti. Isel memerintahkan mereka yang tergabung dalam parti masuk ke dalam portal ruang dan waktu. Isel pun mengancam, jika mereka tidak masuk, mereka akan mati mengenaskan seperti Molmont Karl. Han Islat maju dan berkata, Isel tentu ingin memanjat tower. Biarkan Master mensumon senjata. Kita semua hanya bintang 1 dan tidak mempunyai senjata. Kita seperti pasukan bunuh diri saja. Hero bintang 2 baru saja mati, setidaknya biarkan kita memilih senjata. Isel merasa apa yang dikatakan Han ada benarnya dan mengeluarkan keyboard system. Isel memberikan tips kepada Master, para hero tidak mempunyai senjata, menyarankan Master agar mensumon senjata sederhana bagi para hero. Master pun mengikuti tips dari Isel dan mensumon 10 senjata. Yang lain pun bertanya-tanya, mengapa Han bisa mengetahui hal itu. Tapi Han menjelaskan kalau dia juga meraba-raba situasi yang ada, karena dia juga belum terlalu lama di sini. Han menunjuk gudang dan mengatakan kalau mereka dapat mengambil senjata di sana. Setelah seluruh parti mengambil senjata masing-masing, Isel memerintahkan mereka untuk masuk ke dalam portal. Saat melihat Han, Jenna bertanya banyak hal kepada Han. Tapi Han menyarankan Jenna agar jangan bertanya dan fokus pada pertarungan yang akan terjadi ke depannya. Tak berselang lama, muncul notifikasi. Marlin telah mati dan berpulang ke pangkuan ilahi. Disusul juga dengan 4 orang lainnya. Parti pertama pun musnah dalam sekejap, dan Isel pun terlihat murka. Master segera membentuk parti selanjutnya dari mereka yang tersisa. Isel memerintahkan mereka untuk masuk ke dalam portal. Seorang kakek tua beralasan kalau dia sakit, tapi Isel tidak peduli dan tetap memerintahkan mereka untuk masuk portal. Saat mereka melewati portal, terlihat sebuah tulisan. Dungeon utama, saat ini adalah lantai pertama. Muncul cahaya terang, dan mereka semua diteleportasi ke sebuah padang rumput. Muncul notifikasi, mendapatkan misi penaklukan, mengalahkan semua musuh. Belum selesai Han memberikan arahan, 3 orang selain Jenna sudah melarikan diri. Muncul notifikasi, semua orang selain Han dalam keadaan ketakutan, semua status menurun 30%. Tiba-tiba mereka bertiga menabrak dinding transparan, dan mereka tidak dapat keluar.
Jenna pun bertanya kepada Han, apakah kita dapat keluar setelah membunuh semua goblin? Han pun memberikan arahan agar Jenna menembakkan panah dan dia yang akan maju ke depan. Dan Han meminta Jenna untuk fokus dan jangan mempedulikan yang lainnya. Saat goblin mendekat, Han berpikir, sebenarnya dia tidak pernah memegang pedang dan perisai sebelumnya. Dirinya bernama Han Islat dan nama aslinya Han Seo-jin. Kelihatannya ia masuk ke dalam sebuah game. Pick Me Up, sebuah mobile game yang dibuat oleh Mobius. Tujuan dari game itu adalah mencapai lantai 100. Menciptakan material untuk memperkuat dan membantu para hero, dan menggunakan strategi dan taktik untuk menyelesaikan tower. Sampai kemarin, Han adalah seorang manusia normal yang hobi memainkan Pick Me Up. Hero memiliki bintang 1-7. Han adalah seorang master yang sangat tidak beruntung. Setelah menghabiskan uang untuk menggacha ribuan kali, Han tidak pernah mendapatkan hero di atas bintang 5. Tidak seperti game yang serupa, Pick Me Up mempunyai mekanik yang kejam. Hero apapun yang didapat, jika mereka mati sekali saja, mereka tidak dapat dihidupkan kembali. Saat Han mengirim party untuk mengintai sebuah advent dungeon, partinya mengalami ketakutan yang luar biasa. Dalam sekejap, party pengintainya dimusnahkan oleh monster berlevel 999. Han berpikir kalau monster itu adalah kesalahan sistem, dan dia masih belum mendapatkan pola dari monster itu. Kematian party pengintainya menjadi sia-sia. Tiba-tiba monster itu menatap Han dengan tajam, dan Han langsung masuk ke dalam kegelapan. Dalam kegelapan itu, Han melihat tampilan awal game. Mulai dari pembuatan akun, memilih nama, sambutan ke dalam Pick Me Up, dan akhirnya masuk ke dalam tutorial. Saat Han membuka mata, muncul notifikasi. Di sebuah kota di provinsi Hime, terdapat seorang anak laki-laki bernama Han Islat. Taunia, kota di mana manusia hidup bersama dengan spesies lain. Musuh misterius menginvasi daratan yang damai ini. Kamu, Master. Jika kamu ingin menyelamatkan dunia, panjatlah tower. Akan banyak hero yang akan bergabung kepadamu. Tutorial quest, kalahkan goblin yang menyerang kota. Han berpikir, dirinya tidak perlu waktu lama untuk menerima realita. Otaknya tidak dapat mengikuti perasaannya saat membunuh makhluk hidup yang lain. Ia familiar dengan pemandangan ini. Pick Me Up. Sebelum Han mencerna apa yang sedang terjadi, muncul notifikasi. Master melakukan summon. Master mendapatkan hero bintang 4, Shay. Setelah itu, Han dan Shay pun saling berkenalan. Master Anything mengirim Shay dan Han ke dalam dungeon lagi. Tidak seperti Han, yang tidak pernah memegang pedang sebelumnya, Shay dengan mudah mengalahkan para goblin. Perbedaan status yang sangat luar biasa. Sejak mereka berbeda 3 bintang, Han tidak dapat komplain apa-apa. Tapi masalah dimulai dari sekarang untuk Han. Master membuka fitur sintesis, dan menggunakan fitur itu. Isel memerintahkan Han dan Shay untuk masuk ke dalam ruangan. Han memanggil Isel, yang membuat Isel terkejut. Han menjelaskan kalau dia bukan Han Islat, melainkan Han Seo-jin. Isel mencoba mengeceknya dan melihat kalau Han memang berbeda dari yang ada di dalam katalog. Isel terkejut dan pusing setengah mati. Tapi Isel tidak mau ambil pusing dan tetap melemparkan Han masuk ke dalam ruangan sintesis. Master pun memulai proses sintesis. Sintesis, proses memperkuat hero dengan mengkombinasikan mereka. Salah satu hero akan dikorbankan untuk memperkuat yang lainnya. Masalahnya, Han adalah hero 1 bintang dan Shay adalah hero 4 bintang. Player normal tidak akan punya alasan untuk mengorbankan Shay dan membiarkan Han hidup. Tapi hal yang tak terduga terjadi. Ternyata Shay yang dikorbankan. Setelah tahu dia tidak terpilih, Shay mengucapkan selamat tinggal kepada Han dan menghilang. Setelah hari itu, Han mulai memikirkan apa yang terjadi hingga membuat dia hidup sampai sekarang. Sintesis adalah drag and drop function. Player menyentuh dan menarik hero yang akan dikorbankan. Mungkin dia beruntung dan Shay mati karena kebodohan Master. Itulah mengapa Han berpikir kalau game ini sangat luar biasa bodoh. Sampai saat ini, Han menyadari satu hal. Dia, Han Seo-jin, tersummon sebagai hero 1 bintang Han Islat. Sebelum terpanggil ke dunia ini, monster itu menatap dia sambil tertawa. Han yakin kalau monster itu yang menariknya kemari. Han bertekad untuk menunjukkan kalau monster itu berurusan dengan orang yang salah.
Player hampir tidak punya kontrol dalam pertarungan dalam game ini. Karena hero secara otomatis melakukan pertarungan. Tetap saja game ini mencapai 1 juta download dari seluruh dunia. Alasannya, player dapat mengobservasi dunia ini seperti Tuhan. Han juga seorang player yang menikmati pick me up. Item crafting taktik dan strategi, pembangkitan hero, dan juga fitur tersembunyi. Ranking 5 global, Loki. Master dari segala master. Han memutuskan untuk menerima keadaannya. Merengek adalah untuk anak-anak. Han bertekad tidak akan komplain lagi. Ini adalah dunia pick me up, dan dia tersummon sebagai hero 1 bintang. Ada 2 cara untuk hero mati. Dalam pertarungan atau sintesis. Han sadar dia hanya hero 1 bintang. Tidak berarti apa-apa dalam pick me up. Hero bintang 1 dapat tergantikan dan kualitasnya yang terendah. Status dasar mereka menyedihkan dan pertumbuhannya sangat lambat. Jika berdiam diri, Han sadar kalau dia tidak akan bisa selamat dari sintesis. Han bertekad untuk menjadi kuat, bertahan hidup, membalaskan dendam, dan kembali ke dunia nyata. Semua itu akan mustahil jika dia tidak bertambah kuat. Han tidak tahu ke depannya akan seperti apa. Dia akan mati jika tidak menyesuaikan diri. Bukan hanya kekuatan fisik yang harus diperkuat, dia juga harus memperkuat mentalnya. Han sadar kalau dia tidak akan selamat di tempat ini jika mentalnya tidak stabil. Han bertumbuh tanpa orang tua atau siapapun yang melindunginya. Tiba-tiba Jenna menghampiri Han dan bertanya, apa yang Han sedang lakukan? Han menjawab, ia sedang berlatih untuk membunuh monster. Mendengar jawaban Han, Jenna berkata, dirinya sudah berpikir sepanjang malam. Apa yang harus dilakukan mulai dari sekarang? Kita tidak dapat keluar dari sini. Ayahnya seorang pemburu, jadi memanah adalah hobinya. Ia tidak akan menjadi beban bagi Han. Ia pikir tidak akan ada yang berubah dengan merengek dan menangis. Setelah Han mendengar penjelasan dari Jenna, Han melihat statusnya. Sepertinya status Jenna lebih rendah darinya, tapi Jenna memiliki unik skill. Meskipun Jenna tidak terlalu hebat dikarenakan kemarin adalah pertarungan pertamanya, dia tetap dapat membunuh goblin. Melihat perubahan dan tekad Jenna, Han setuju untuk bekerja sama. Muncul notifikasi, Jenna merasakan niat baik dari Han. Intimasi bonus diaktifkan, Han akan mendapatkan bonus status saat membentuk party dengan hero lain. Han memanggil-manggil Isel. Isel pun muncul dengan marah-marah dan berkata, dirinya tidak akan menjawab apapun. Tidak peduli berapa kali Han bertanya. Panjatlah tower jika Han penasaran. Semua jawaban ada di dalam tower. Han mengatakan kalau dia dapat melihat status di atas kepala Isel. Mendengar itu, Isel menjadi salah tingkah. Melihat respon Isel, membuat Han semakin yakin kalau dia adalah satu-satunya hero yang dapat melihat pesan dalam game, dan pesan yang diterima oleh Master. Saat mensintesis Shay, Han yakin itu bukan kesalahan biasa. Ada kesempatan 1% mendapatkan hero bintang 4 dalam summon berbayar. Master benar-benar sial dan membuang kesempatan yang langka. Han pun bertanya lagi tentang perbedaan waktu di sini dengan di bumi. Tapi Isel tetap menolak menjawab pertanyaan yang Han ajukan. Tapi Han menyadari kalau ternyata waktunya berbeda antara di dalam game dan dunia nyata. Han tahu kalau peri tidak dapat berbuat apa-apa kepadanya. Isel hanya dapat ikut campur jika membela diri atau saat perintah dari Master dilanggar. Jenna pun bertanya kepada Han tentang perbincangannya dengan Esil. Han menjelaskan, kalau kita harus menyelesaikan 100 lantai dalam tower, seseorang yang dipanggil Master memberikan perintah melalui Isel. Kita harus menyelesaikan misi yang diberikan. Kita mungkin dapat keluar dari sini jika menyelesaikan tower, oleh karena itu ia berlatih untuk bertambah kuat. Master dapat mensummon hero baru, dan kedepannya akan ada orang-orang baru. Han sadar, kalau hidupnya akan bergantung kepada keputusan yang dia buat mulai dari sekarang. Meskipun sesungguhnya, hidup para hero ada di tangan Master. Setelah beberapa hari berlatih, Han menemukan sesuatu yang menarik dalam dunia ini. Kebutuhan sehari-hari, termasuk makanan, akan tersedia kembali di keesokan harinya. Hasil dari latihan juga berbeda. Han mulai mengerti beberapa hal yang sebelumnya dia tidak tahu saat bermain pick me up. Biasanya ada beberapa hero yang berbeda dalam kemampuan, walaupun mereka berada dalam satu tingkat.
Latihan tidak meningkatkan status atau level, tapi akan mempermudah mempelajari dan memperkuat skill. Master yang perhatian akan mengkategorikan hero ke dalam 3 grup. Yang pertama, berdasarkan mentalitas. Master tidak peduli kepada hero yang rentan terhadap panik. Yang kedua, berdasarkan skill. Hero tingkat tinggi tersummon bersama dengan skill yang sudah mereka pelajari sebelumnya. Tapi skill hero tingkat rendah biasanya tersembunyi, jadi Master harus rutin mengecek mereka. Yang ketiga, berdasarkan kekuatan fisik. Itulah yang Han coba perkuat saat ini. Pada hari ketiga, Master kembali login. Han memperingatkan Jenna untuk bersiap, karena Master sudah kembali. Lalu Master mensummon 3 hero baru untuk memenuhi party 5 orang. Muncullah 3 hero baru, Eren, Toby, dan Yelson. Jenna memberitahu mereka untuk bersiap bertarung. Esil juga muncul dan memerintahkan mereka berlima untuk masuk ke dalam portal. Han dan Jenna bergegas mengambil senjata masing-masing. Para anak baru mengkomplain Esil, meminta agar mereka dikembalikan pulang. Jenna berusaha mengajak anak baru masuk ke dalam portal, tapi mereka bersikeras menolak masuk. Akhirnya Jenna dan Han meninggalkan para anak baru yang masih bersitegang dengan Esil. Beruntung para anak baru hanya dihajar dan diseret masuk oleh Esil. Esil pun menutup portal dan berpesan, "Selamat bersenang-senang." Muncul notifikasi, quest lantai kedua, penaklukan. Objektif utama, bunuh semua musuh. Mereka semua diteleportasi ke sebuah padang rumput, dan muncul sekumpulan monster. Para anak baru yang melihat para monster, masuk dalam kondisi ketakutan, dan status mereka turun 30%. Saat melihat Jenna dalam kondisi ketakutan, Han mengagetkan Jenna dan berkata, Jenna akan mengurus para goblin dan ia yang akan menangani para serigala. Sepertinya Jenna hanya sedikit takut dan para anak baru tidak dapat diharapkan untuk membantu. Saat para serigala maju menyerang, Han berhasil menusuk salah satunya. Melihat serigala itu belum mati, Han memutar pedangnya dan menariknya ke bawah. Saat serigala pertama terbunuh, Han langsung mendapat serangan dari serigala kedua. Serigala itu dapat menghindar serangan Han yang pertama, tapi serangan keduanya mengenai dengan telak. Saat Han berpaling mencari para goblin, Han melihat para goblin sudah mati dihujani puluhan panah. Han dan Jenna pun dapat bernafas lega. Mereka berhasil menyelesaikan lantai kedua. Saat mereka kembali, Han dikejutkan dengan Master yang berniat mengirim mereka lagi menuju lantai ketiga. Beruntung Master lockout dan Han dapat sedikit lega. Han menyadari pola Master, 1 lantai dalam 1 hari. Di dalam sini waktu berjalan 3 kali lebih cepat, dalam 3 hari lagi Master akan login kembali. Han mendapatkan 4 status, membuat levelingnya menjadi lebih mudah. Yang berarti kekuatan fisiknya sudah bertambah kuat. Saat Han keluar, dia melihat para anak baru yang masih komplain tanpa bisa menerima keadaan mereka yang sekarang. Han mulai mengerti mengapa hero bintang 1 sangat mudah untuk digantikan. Mereka yang bintang 1 adalah orang biasa, yang hidup biasa tanpa pernah mengalami pertarungan. Hero tingkat tinggi tidak akan ragu-ragu, tidak seperti hero bintang 1 yang langsung panik saat dalam pertarungan. Jenna pun meminta kepada Han untuk membantu dan menjadikan mereka kolega. Han mengatakan kalau mereka adalah bajingan tidak berguna dan mereka akan segera mati. Tiba-tiba seorang dari mereka menghampiri Han dan meminta penjelasan, tapi Han tidak menghiraukannya dan langsung memalingkan muka. Melihat Han tidak peduli, orang itu menjadi emosi dan marah kepada Han. Han langsung memberi orang itu bogem mentah dan berkata, saat kita berdarah-darah, kalian hanya diam dan tidak melakukan apa-apa. Jenna hanya bisa tersenyum senang melihat Han yang memberikan anak baru itu pelajaran. Latihan pun berlanjut keesokan harinya. Saat latihan fisik selesai, mereka melanjutkan latihan senjata. Meskipun mereka menyebut itu latihan senjata, yang Han lakukan hanyalah mengayunkan pedang dan Jenna menembakkan panah. Ketiga anak baru itu bahkan tidak datang ke aula latihan. Para anak baru sibuk mencari jalan keluar yang tidak pernah ada. Saat Jenna dan Han melakukan simulasi pertarungan, Han terkena panah di pahanya. Han mengatakan, "Kamu jangan khawatir, Jenna. Tempat ini berbeda dengan dunia yang kita tinggali sebelumnya. Di tempat ini, luka akan sembuh dengan cepat." Setelah membaik, Han dan Jenna melanjutkan latihan mereka sampai kelelahan. Keesokan harinya, Isel memerintahkan anak baru untuk selalu hadir di alun-alun saat Master login.
Tapi para anak baru terus merengek kepada Isel, meminta agar mereka dikembalikan ke tempat asal mereka. Isel pun naik darah dan langsung menghajar mereka tanpa ampun hingga mereka babak belur dan kapok. Saat di lantai ketiga, Han meyakinkan Jenna kalau ini akan mudah sama seperti waktu latihan saja. Dan dengan tanpa bersusah payah, mereka berhasil menyelesaikan lantai ketiga dengan cepat. Jenna mengingatkan Han kalau anak baru tetap diam dan tidak mau bertarung. Han berkata, dirinya tidak peduli dengan mereka. Ia tidak ingin berbagi XP dengan mereka. Kalau tidak berpartisipasi, tidak akan mendapatkan XP sama sekali. Master yang melihat anak baru tidak bergerak, mencoba mengirim mereka lagi mengulang lantai pertama. Karena Han dan Jenna sudah bertambah kuat, mereka berdua dapat dengan mudah menyelesaikan lantai pertama. Tapi Master masih belum berhenti dan mengirim mereka mengulang lantai pertama lagi. Lalu kesulitan mereka ditambah dengan mengirim mereka lagi mengulang lantai ketiga. Akhirnya Master berhenti dan mengembalikan mereka. Jenna mulai menggerutu melihat anak baru yang tidak membantu sama sekali. Tapi Han meyakinkan Jenna kalau hari ini adalah hari di mana Master akan membasmi para serangga tak berguna. Tepat seperti perkiraan Han, Master membawa mereka semua ke depan ruangan sintesis. Han sangat menyayangkan mereka yang tidak mengambil kesempatan yang diberikan Master sebelumnya. Kejadian kecil yang terlihat di layar tidak luput dari penglihatan Master. Master dapat melihat siapa yang bertarung di depan dan banyak berkontribusi, dan siapa yang malas. Isel memerintahkan Jenna dan Elson untuk masuk ke ruangan sintesis. Elson pun protes dan bertanya-tanya mengapa dia yang dipilih. Tapi sekeras apapun Elson menolak dan memberi alasan, Esil tetap tidak peduli. Elson dilempar paksa masuk ke dalam ruangan sintesis. Elson berusaha mendobrak pintu, tapi pintu tidak bergeming sama sekali. Tubuh Elson perlahan menghilang dan diserap masuk ke dalam tubuh Jenna. Jenna naik level dan mendapatkan skill baru Eagle Eye. Han menjelaskan kalau di tempat ini, yang tidak berguna akan dikorbankan. Han pun penasaran siapa selanjutnya yang akan dikorbankan. Ternyata Toby yang dipilih Master untuk dikorbankan. Di dalam ruangan, Toby berusaha menghibur diri, berpikir kalau dia akan dikirim pulang dengan ini. Sintesis pun selesai. Han naik level dan mendapatkan skill Composure. Han mengingatkan Toby kalau kali ini Toby sangat beruntung. Jenna mulai mengerti apa yang dikatakan Han sebelumnya. Jenna merasa takut jika dia tidak berguna suatu hari nanti dan berakhir dikorbankan juga. Han mengatakan, semakin tinggi lantai, semakin kuat monster dan manusia yang disummon. Kamu entah akan mati oleh monster atau berakhir dikorbankan. Jika Jenna tetap ingin hidup, berdirilah di pihak yang benar. Keesokan harinya, Jenna datang dan meminta Han untuk membimbingnya. Han menjelaskan, selama Jenna melakukan tugasnya, Jenna tidak akan mati. Tiba-tiba Aaron juga datang menghampiri dan meminta maaf atas kelakuannya selama ini yang menjadi beban. Han tidak percaya begitu saja, tapi Aaron meyakinkan Han kalau dia akan melakukan apapun agar tetap selamat. Han memberi Aaron sebuah tombak dan berkata, saat pertama kali dirinya tidak tahu apa-apa. Tapi ia bertekad untuk bertarung dan bertahan hidup. Dirinya bukan seorang ahli, tapi dari yang dia dengar, tombak adalah salah satu senjata termudah untuk dipelajari. Kita akan menggunakan konsep depan, tengah, dan jarak jauh. Bagi kita yang tidak punya apa-apa, ini adalah kombinasi paling efektif. Saat Han mengajak Aaron untuk bertarung, Aaron gugup dan ragu-ragu. Tapi Han tetap maju menyerang dan menghajarnya dengan membabi buta. Karena terdesak, Aaron menyerang sambil menutup mata. Han menyerangnya dan memberitahu Aaron kalau dalam pertarungan menutup mata adalah hal fatal. Aaron sudah pasti mati kalau dalam situasi ini diserang oleh monster. Jenna merasa Han terlalu keras terhadap Aaron di hari pertamanya. Han menjelaskan kalau dia tidak akan membawa beban bersamanya. Han akan membuang siapapun yang tidak berguna. Han mempertanyakan apakah Aaron mempunyai keluarga. Aaron menjawab, kalau dia mempunyai seorang adik perempuan. Han memperingatkan Aaron, adik Aaron akan sendirian jika Aaron tidak kembali pulang. Jika Aaron mati terbunuh oleh monster, sakitnya akan seperti neraka. Lebih baik mati di sintesis saja sekalian. Jangan memulai sesuatu yang Aaron tidak dapat selesaikan. Mendengar perkataan Han,
Aaron terbakar api semangatnya. Master membangun gudang senjata, rumah tinggal, dan bengkel senjata. Melihat itu, Han memanggil Isel dan berkata, "Kamu yang mengirim panduan kepada Master, berarti kamu dapat menggunakan internet." Panduan yang Isel kirim mungkin berasal dari strategi forum. Naikkan satu level tempat latihan setelah mensummon 10 senjata. Lalu selanjutnya membuka fitur Blacksmith. Isel pun kebingungan. Mengapa Han bisa mengetahui strategi itu? Han berkata, mengapa juga dirinya tidak tahu postingan paling populer di forum yang diupload oleh Loki. Dirinya juga seorang pemain Pick Me Up. Isel berkata, meskipun begitu, Han hanya seorang hero level rendah di lantai bawah sekarang. Tuan Loki adalah master di antara master. Dewanya Pick Me Up. Jika saja Loki mempunyai hero 7 bintang, dia pasti akan menjadi rank pertama. Loki adalah seseorang yang membuat sesuatu yang tidak mungkin, menjadi mungkin. Sambil tersenyum kecil Han berkata, dirinya adalah Loki. Tentu saja Isel tidak percaya begitu saja dengan perkataan Han yang mengaku-ngaku sebagai idolanya. Han memberitahu nomor akunnya dan menjelaskan kalau nomor akun hanya diketahui oleh pemilik akun dan manajer server. Han meminta Isel untuk mengeceknya sendiri jika tidak percaya. Isel pun langsung mengecek sistem dan mendapati yang dikatakan Han benar. Setelah Isel menyadari Han adalah Loki, Isel langsung meminta tanda tangan kepada Han dan memberitahu kalau dia adalah member dari fans klub Ragnar Loki. Dia akan menjadi top member jika mendapatkan tanda tangan dari Loki. Isel pun merasa tidak enak karena sudah berkata dan berlaku sombong di hadapan idolanya. Tapi Han tidak peduli dengan itu karena sekarang dia hanyalah seorang hero bintang 1. Isel pun penasaran, bertanya kepada Han, apa yang terjadi dengan Niflheim? Han menjawab kalau dia tidak tahu sama sekali. Niflheim adalah markas utama dari akun Loki. Terdiri dari 13 lantai. Kapasitas 20.000 hero. Fasilitas bangunannya sudah berada di tingkat akhir. Han meminta Isel untuk mengirim dia kembali, tapi Isel tidak dapat melakukan itu karena Isel hanyalah admin tingkat menengah. Han bertanya-tanya kepada Isel dan mendapati beberapa informasi. Master dari tempat ini adalah manusia dari bumi. Hero yang disummon adalah manusia juga, tapi bukan berasal dari bumi. Sepertinya Master hanyalah seseorang yang hobi memainkan game Pick Me Up. Han pun bertanya, apakah jika mencapai lantai 100 dia akan dipulangkan ke bumi dan siapa yang membawanya ke sini? Isel pun tidak dapat menjawab pertanyaan Han, karena Isel sendiri juga tidak tahu. Han pun bertanya lagi, seberapa jauh otoritas master yang dapat Isel gunakan? Isel pun menjawab, untuk saat ini, dia dapat membantu master membuka dan menutup tempat dan memfilter pilihan master. Pada dasarnya, markas master juga sama seperti yang lain, hanya sedikit berbeda. Han pun mulai yakin kalau 1 juta dunia benar-benar ada. Sistem yang mensummon hero dengan jumlah tak terbatas adalah kebohongan. Hero yang dipikirnya sebagai AI, ternyata manusia sungguhan. Apa yang terjadi dalam game adalah kenyataan di dunia lain. Keputusan ceroboh dari seorang master adalah hukuman mati bagi para hero. Han meminta Isel untuk mendengarkan arahannya dan berjanji akan membantu Isel memanjat tower. Han menilai Jenna sebagai seorang jenius. Jenna berkembang dengan pesat, meskipun Jenna hanya bintang 1. Jenna tidak pernah memegang pisau sebelumnya, tapi dia dapat beradaptasi dengan cepat. Sedangkan Aaron, dia sangat ceroboh. Aaron dapat mati sewaktu-waktu. Saat selesai latihan, Jenna dan Isel berebut tempat sebagai pelayan nomor 1 Han. Han menenangkan Isel dan mengajaknya untuk membuka gudang penyimpanan. Setelah mengambil beberapa item, Han dan yang lainnya menuju tempat penempaan. Dengan berbincang-bincang dengan Isel, Han menemukan suatu fakta yang menarik. Han adalah setengah hero dan setengah master. Han dapat masuk ke tempat yang hanya dapat diakses oleh master. Muncul notifikasi, fasilitas tidak lengkap, tidak ada keahlian menempa, tidak ada blueprint, penalti diterapkan. Keberhasilan menempa akan sangat buruk. Han memilih untuk crafting secara manual dengan kesulitan hell. Isel pun terkejut dengan pilihan Han yang sangat tidak masuk akal. Han mengatakan, lihat saja, ini adalah mini games untuk seorang master. Kebanyakan master tidak mau melakukan ini, tapi hadiahnya sangat luar biasa.
Waktu 3 menit pun dimulai, tangan Han bergerak cepat menyusun puzzle yang ada di hadapannya. Dalam sekejap, Han berhasil mengcrafting well-forged longsword rank C. Han dengan cekatan menyusun kembali puzzle dan berhasil mendapatkan beberapa item lagi. Karena material yang buruk, semua item yang dihasilkan hanya mentok di rank C. Han pun berhenti sebelum waktu habis, karena dia tidak ingin menimbulkan kecurigaan dari Master. Saat penyerangan selanjutnya, semua parti menggunakan senjata baru yang dibuat oleh Han sebelumnya. Semuanya tampak puas dengan senjata yang mereka pakai sekarang. Han pun menyusun strategi, Jaina menyerang Harpy, Aaron menjaga Jaina, dan dia akan menahan monster yang mendekat. Saat para monster mendekat, Aaron panik dan menyerang sembarangan. Han dapat melihat kalau Aaron masuk dalam kondisi ketakutan, dan statusnya menurun 30%. Jaina langsung menampar Aaron, memperingatkan kalau semua akan mati jika gagal lagi. Aaron pun kembali normal, dan formasi mereka dapat bekerja lagi dengan baik. Aaron merasa kalau dia tidak berbuat banyak dalam pertarungan dan merasa akan dikorbankan. Han melihat Master memasukkan Aaron ke dalam favorit, memberitahu kalau Aaron akan tetap hidup. Aaron pun berteriak kegirangan. Jaina memberitahu Han kalau Han sekarang mempunyai 2 anak buah yang dapat bertarung. Mendengar perkataan Jaina, membuat Han teringat akan anak buahnya yang nomor 1 di Niflheim, Sirris. 5 anggota per party. Bintang 6 dan level 99 akan mendapatkan 5 Divine Skills dan beberapa Ultimate Skill. Cepat atau lambat, Han yakin akan bertemu dengan mereka. Ini adalah AFK game, jadi wakil ketua guild Sirris akan menjalankan Niflheim. Juga ada Yurnet yang membantunya. Mereka berdua bijaksana dan pintar, akan membuat orang bertanya-tanya, apakah mereka AI? Di Niflheim, terlihat Yurnet mengantar Sirris yang akan pergi. Sirris meminta Yurnet untuk menjaga Niflheim, sementara dia akan pergi mencari keberadaan Master Loki. Master Anything melakukan peningkatan markas. Tempat peristirahatan menjadi level 2, meningkatkan batas jumlah hero. Restoran telah dibuat, makanan berkualitas akan disediakan untuk para hero. Tempat latihan dinaikkan menjadi level 2, membuat latihan hero menjadi lebih efisien. Beberapa bangunan dikombinasi menjadi satu, menghasilkan equipment workshop. Markas meningkat menjadi level 2. Melihat Jaina dan Aaron yang kebingungan, Han mengatakan, kalau Master menggunakan uang untuk peningkatan ini. Mulai dari sekarang, semuanya akan jadi lebih nyaman dan menyenangkan. Tempat menunggu juga akan semakin baik selama kita terus memanjat tower. Waktu online Master juga selalu sama, sepertinya dia adalah pekerja kantoran. Master juga melakukan riset dan mampu untuk mengeluarkan uang. Pick Me Up bukanlah game yang akan memberikan gems dari penyelesaian misi, tidak seperti game lain. Dan sangat jarang ada event yang memberikan banyak gems, hanya ada sedikit cara mendapatkan gems secara gratis, jadi Master yang menggunakan uang adalah tanda yang bagus. Muncul notifikasi, Master melakukan 10 kali summon. Ada 2 cara melakukan summon. Regular summon menggunakan gold dan advanced summon yang menggunakan gems. Tentu saja advanced summon lebih bagus untuk memancing pemain mengeluarkan uang. Muncul 10 orang baru yang tidak mengerti sama sekali mengapa mereka bisa ada di sini. Han mengacungkan pedangnya dan berkata, "Diam semuanya." Dirinya tidak akan menjelaskan apapun kepada kalian. Ia hanya akan menjelaskan semuanya kepada siapapun yang dapat bertahan hidup. Isel bertanya kepada mereka, siapa saja yang mempunyai keahlian memasak, tukang kayu, penempa, dan yang lainnya akan dipisahkan. Jaina bertanya, apa yang Isel sedang lakukan? Han menjawab, Isel sedang membagi tugas, karena ada beberapa fasilitas baru. Jika orang-orang yang mati sebelumnya masih hidup, mereka mungkin akan mendapatkan tugas. Sistem di markas ini sudah berubah sekarang. Jika kamu tidak mempunyai bintang, kamu harus menggunakan badan kamu. Untuk yang tidak berguna, akan sia-sia memberi makan mereka. Master mulai memisahkan yang berguna dengan mengirim bintang 1 ke dalam dungeon. Jika tidak bisa beradaptasi, mereka akan mati dari seleksi alam. 1 orang sudah mati, dan tidaklah perlu menjelaskan apapun kepada orang yang mati di lantai terbawah. 2 sudah mati, tapi setidaknya ada 2 juga yang selamat. Sepertinya itulah cara Master, secara efektif memilih siapa saja yang mempunyai potensi.
Saat Aaron meminta masuk party selanjutnya, Isel menolaknya. Tapi Han meminta Isel memasukkan Aaron juga, karena Aaron kekurangan pengalaman bertarung. Han memperingatkan Aaron agar fokus pada diri sendiri, dan tidak perlu menolong mereka yang enggan bertarung. Saat Jenna bersantai dan berpikir ingin sesuatu, Han memberitahu Jenna, kalau Master selalu tahu apa yang kita pikirkan dan inginkan. Suara kita tidak terdengar, dengan filter pikiran, terkirim ke notifikasi di layar Master. Aaron pun kembali bersama yang lainnya, tanpa ada korban jiwa. Aaron juga hanya membunuh satu goblin, membuat yang lainnya merasakan bagaimana rasanya pertarungan mempertahankan diri. Saat mereka akan kembali untuk makan siang, mereka terkejut mendapati tempat makan menjadi lebih baik dan lengkap. Tapi apapun makanan yang akan disediakan, semua tergantung dari keputusan Master. Jenna meminta daging domba dan Aaron meminta daging ayam. Harapan mereka runtuh saat melihat kentang rebus yang disajikan untuk mereka. Dolph yang bertugas memasak mengatakan, kalau hanya kentang saja yang tersedia di stok makanan. Han mengintip status Dolph, mendapati kalau Dolph berbohong tentang keahlian memasaknya. Han tidak tinggal diam, dan langsung mencari pengganti Dolph dengan keahlian memasak yang sungguhan. Han mendapati Chloe sebagai pengganti Dolph dan langsung menggantinya. Dolph pun melakukan protes kepada Han. Han memperingatkan Dolph agar tidak berbohong lagi. Jika Dolph membuat masalah lagi, dia tidak akan melepaskan semudah ini. Makanan yang dibuat Chloe sangat menakjubkan, sangat berbeda dengan apa yang dibuat Dolph sebelumnya. Han meminta Jenna untuk melakukan briefing kepada anak baru. Jenna memberikan tips dan pengalamannya sedari awal kepada mereka. Enoch dan Chloe akan bertugas sebagai tukang kayu dan koki. Saat Dolph berkata dia adalah tukang kayu, Han berkata, jika Dolph berbohong lagi, ia akan merekomendasikan Dolph sebagai bahan sintesis. Pekerjaan di luar bertarung mempunyai tingkat keselamatan yang lebih tinggi. Tempatnya terbatas, tapi jika seseorang muncul dengan skill yang lebih baik, kalian akan segera digantikan dan berakhir menjadi petarung. Mulai dari hari kedua, kehidupan mulai berubah secara perlahan. Gide, Hansen, dan Dika berumur di bawah 20 tahun dan berlatih bersama. Ada sekitar 7-8 status perbedaan antara anak-anak dan orang dewasa. Jika ini bumi, mereka tidak akan berkembang secepat ini. Keahlian memanah Jenna mencapai level 5. Kemampuan pisaunya juga mencapai level 2. Kemampuan tombak Aaron mencapai level 2, tapi belum ada perkembangan lagi. Aaron adalah yang pertama datang latihan dan yang terakhir pulang. Tapi dia belum mendapatkan skill yang berguna. 3 anak remaja mendapatkan kemampuan berpedang level 1 dan mereka lebih baik dari orang dewasa yang bersembunyi. Beberapa hari kemudian 10 kali summon terjadi lagi. Kali ini tanpa Han bertindak, Aaron dan 3 remaja mengurus mereka langsung. Hanya ada 1 orang yang mati dalam proses seleksi. Jenna bertanya, mengapa Master tidak mengirim kita ke lantai ke-5? Sudah cukup lama semenjak kita menyelesaikan lantai ke-4. Han menjawab, parti utama belum diputuskan sampai saat ini. Setiap 5 lantai, kesulitannya meningkat drastis. Hampir sama seperti konsep lantai bos. Ia juga tidak yakin 100% akan selamat. Setelah seleksi dan latihan keras, Han tidak tahu berapa banyak yang akan mati. Seberapa banyak kesulitannya akan bertambah. Han merasa tidak perlu memberitahu hal itu kepada Jenna. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman. Supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.